Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat di antara tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini. Serta salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan yang mendesak. Iya, setiap waktu, setiap saat kita butuh akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ingin mengerjakan salat, kita butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berpuasa, berhaji, zakat, itu semuanya butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula muamalah kita kepada sesama hamba, kepada manusia, teman-teman kita, itu butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah pantas perkataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Lianna at-ta'ama wasyarab yahtaju ilaihi fil yawm marrah aw marratain. Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin." Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya manusia itu, seorang hamba itu lebih butuh kepada ilmu daripada butuhnya dia kepada makanan dan minuman. Naam. Karena kenapa jemaah sekalian, beliau jelaskan, karena kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman itu paling tidak sehari itu dibutuhkan sekali atau dua kali saja. Adapun butuhnya seorang hamba kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan di setiap waktunya. Juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan semakna dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Naam, perkara-perkara kita dari yang terkecilnya sampai yang terbesar itu semuanya butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang terkecil. Kita contohkan misalkan perbuatan kita sehari-hari, makan misalkan. Makan itu ada ilmu di dalamnya. Orang-orang yang berilmu, dia makan bukan cuma sekedar makan untuk mendapatkan kenyang. Tidak. Tapi ada ilmu yang mereka amalkan di dalam perbuatannya tersebut. Dia bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan di antara kanannya, kemudian makan dengan yang terdekatnya. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ketika seorang melakukannya, maka akan diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat kecil. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu di dalam agama ini, dia makan hanya sekedar makan, ingin mendapatkan apa? Kekenyangan dalam hidupnya. Iya, hanya sekedar mendapatkan kekenyangan, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga perkara yang sangat kecil yang sering terjadi di antara kita itu bersin.
bersin jamaah sekalian, perkara yang mungkin sebagian dari kita menganggapnya sebuah hal yang remeh, sebuah hal yang kecil, tapi di dalam bersin tersebut ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalamnya. Apa itu jamaah sekalian? Disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarnya menjawab kembali, mendoakan yarhamakallah. Kemudian orang yang bersin kembali menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Perkataan yang sangat mulia, doa demi doa. Itu muncul karena apa? Karena ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal demikian. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan karunia, mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara kecil seperti ini jamaah sekalian, itu jelaskan dalam syariat kita. Bagaimana lagi perkara-perkara yang sangat besar? Bagaimana kita mewujudkan maksud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya di permukaan bumi ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidaklah menciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mewujudkan ibadah itu? Bagaimana kita mewujudkan ubudiyah itu, penghambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mengetahui apa? Ilmunya. Maka penting sekali kita mempelajari ilmu untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semuanya itu butuh terhadap ilmu. Ini perkara yang sangat besar. Mengilmi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an kemuliaan orang-orang yang berilmu, sangat banyak. Begitu pula dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengangkat di antara kalian dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Nah, di ayat ini salah satu di antara hal yang ingin dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kedudukan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Dan kejadian nyata di kehidupan kita bahwasanya orang-orang yang berilmu itu dimuliakan. Contoh kepada guru-guru kita misalkan. Orang-orang yang mengajarkan kita ilmu agama. Maka kita murid-muridnya pasti apa? Memuliakannya. Memuliakannya, meninggikan kedudukannya, membantu dia, membawakan barangnya misalkan. Itu hal-hal kecil yang nyata dalam kehidupan kita. Bahwasanya Allah SWT mengangkat orang-orang yang berilmu. Dan Allah SWT tidak menyamakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Allah SWT berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan bentuknya pengingkaran. Bahwasanya tidak sama orang-orang yang diberikan ilmu agama Allah SWT dan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga kita bisa mengambil pelajaran dalam sebuah hadis yang kita kenal, yang masyhur di tengah-tengah kita, itu hadis orang yang membunuh 100 jiwa. Ada pada zaman dahulu ada orang yang membunuh 100 jiwa. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tatkala dia sudah membunuh 99 nyawa, maka muncul dalam hatinya dia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada penduduk bumi, di manakah orang yang alim di permukaan bumi ini? Maka dia ditunjukkan kepada seorang apa? Seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Maka dia mendatanginya. Dia menceritakan bahwasanya dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada tobat bagiku, katanya. Maka orang ahli ibadah itu mengatakan, tidak. Tidak ada tobat bagimu. Tidak ada tobat bagimu. Maka si pembunuh 99 nyawa ini membunuh orang tersebut. Dia jadikan orang yang ke-100. Bayangkan efek
dari orang yang tidak mengetahui ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia membinasakan dirinya. Kemudian berlalu beberapa waktu, timbul lagi dalam diri seorang ini yang telah membunuh 100 jiwa ini, timbullah dalam dirinya keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali bertanya kepada penduduk bumi, di manakah penduduk bumi yang paling alim? Maka ditunjukkanlah dia kepada seorang ulama, seorang ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, seorang yang berilmu. Maka dia berkata, dia menceritakan kejadian-kejadian yang telah dilaluinya, bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Dosa besar jemaah sekalian. Membunuh itu dosa besar. Tapi apa kata orang yang berilmu ini? Sebelumnya dia mengatakan bahwasanya, apakah ada tobat bagiku, katanya. Maka kata orang berilmu ini, apakah yang menghalangimu dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendengar perkataan ini bahwasanya Masya Allah. Nah, inilah orang-orang yang berilmu. Dia tahu. Dia orang-orang yang mengetahui. Dia bisa menjadi pelita di tengah umat, menjadi penerang di tengah-tengah umat manusia. Dia berkata, apakah yang menghalangimu dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan cuma itu jemaah sekalian. Seorang yang berilmu ini memberi dia wejangan, memberi dia nasihat untuk meninggalkan kampung halamannya menuju ke sebuah negeri, yang di negeri itu orang-orang ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadarullah, dalam perjalanannya dia meninggal dan diambil oleh malaikat rahmat. Nah, poin kita dalam hadis ini bahwasanya kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah masyarakat, di tengah manusia, itu dia bisa menjadi pelita. Iya, bisa menjadi pembeda di antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Juga kita bisa mengambil pelajaran di dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditanya oleh kaumnya, siapakah orang yang paling berilmu di bumi ini? Ya, Nabi Musa pada saat itulah seorang nabi. Maka dia katakan, saya lah yang paling berilmu di permukaan bumi ini. Dia berkata, saya lah orang yang paling berilmu di permukaan bumi ini. Tidak ada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, bahwasanya di sana ada hambaku yang lebih berilmu daripada engkau. Nabi Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Maka Nabi Musa yang ditegur ini itu langsung melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an namanya ada Khidir, ya, Nabi Khidir. Maka Nabi Musa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi Musa dia terkenal orang yang cerdas, bahkan dia masuk ke dalam deretan ulul azmi, nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap bersamaan dengan banyaknya ilmunya, seorang nabi Rasulullah Subhanahu wa taala tatkala diberitahukan bahwasanya di sana ada ilmu yang belum engkau ketahui, maka dia melakukan perjalanan. Lihat sikap orang-orang yang berilmu. Dia tidak menentang. Dia tidak mengatakan bahwasanya saya sudah pintar, tidak usah lagi belajar. Nah, maka pelajaran yang sangat berharga jemaah sekalian, bahwasanya jangan kita mencukupkan diri dengan ilmu yang kita punya saat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ad-da'i ila ridwani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis ini, jamaah sekalian, begitu banyak pelajaran bahwasanya bagi orang-orang yang menempuh perjalanan
dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang semua kita rasakan saat ini. Kita pergi dari kampung kita meninggalkan kampung kita, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Untuk apa jamaah sekalian? Untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat terbesar. Nikmat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala masih meneteskan dalam hati-hati kita kecintaan terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke tempat ini untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar kebetulan. Lolos masuk ke dalam tempat yang sangat mulia ini bukan cuma sekedar kebetulan. Betapa banyak orang-orang yang ingin belajar di luar sana tapi belum diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama kita di tempat ini. Maka sadari nikmat yang sangat besar ini. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semua kita bisa menjadi istiqamah di dalam pekerjaan kita ini, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita dijadikan orang-orang yang memiliki ilmu serta beramal dengan ilmu kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fi qadil hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.